Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang saya hormati, syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana memang jumlahnya begitu banyak sampai kita tidak bisa menghitung satu persatu. Dan seharusnya kita sadari bahwasanya ada nikmat yang sangat saat ini itu perlu dan harus kita syukuri, yaitu hidup, aman, nyaman, karena tidak bisa dijamin semua orang tidak bisa menjamin bahwasannya setelah ini bisa aman, nyaman, tentram hidup barangkali karena nikmat tersebut saat ini sangatlah indah bagi siapa, bagi saudara-saudara kita yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui informasinya, beritanya, updateannya terkait dengan kondisi yang mereka rasakan saat ini bagaimana. Saudara-saudara Muslim kita yang ada di Suriah, di Gaza, yang mana mereka di usia belia saja sudah diuji dengan ujian yang sangat berat, yang mereka semua itu tidak tahu menahu terkait sampai kapan hidupnya di muka bumi ini. Karena setelah ada serangan dari pasukan Hamas, itu Israel tidak henti-hentinya memberikan serangan kembali kepada saudara-saudara kita yang ada di sana. Kita mungkin tidak tahu terkait dengan mungkin kaget atas gemparnya berita yang mana tentara Hamas, pasukan Hamas itu bisa merebut kembali kekuasaannya dari tangan Israel. Kita baru tahu bahwasannya mereka merencanakan sedemikian rupa selama bertahun-tahun untuk melakukan penyerangan. Sehingga karena kehendak Allah dan juga ikhtiar mereka, itu bisa dilancarkan dengan baik. Maka pelajaran bagi kita
yang harusnya kita ambil itu rasa syukur, yang mana kita berada di negara yang bisa dikatakan aman, nyaman, tentram ya. Biladul aman, negara yang aman ya, dari konflik. Maka ya, gunakan kesempatan ini, nikmat ini dengan baik mungkin, dengan sebaik mungkin. Jangan kok kita lupa atau terlena dengan ya hal yang hanya ya dapat dirasakan sementara saja, yaitu terkait dengan material ya, materi atau bahkan kekayaan yang sejenak saja. Tapi cobalah kita benar-benar kita manfaatkan kehidupan kita, kesempatan kita itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala syariatnya. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ya beliau sudah berupaya, berusaha sekeras mungkin untuk menegakkan dinul Islam di muka bumi ini bersama para sahabat dan juga para alim ulama ya. Maka perlu kita lanjutkan dakwahnya, kita jaga dakwahnya ya, dan juga laksanakan apa yang telah disunahkannya, sehingga harapannya kita semua bisa dianggap oleh umat Muhammad Nabi Muhammad SAW di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk malam ini ya saya mohon izin ya, karena untuk menggantikan ya sementara dari Bapak Ustadz Asrori, yang mana dalam tahap masih dalam tahap istirahat ya, setelah beliau diberikan nikmat ya sakit ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan juga ketabahan serta kesabaran kepada beliau, amin ya rabbal alamin, sehingga beliau juga bisa kembali memberikan tausiah dan motivasi kepada kita kembali ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, pada kesempatan yang mulia ini sedikit kami sampaikan terkait dengan ya ibadah ya, yang terkhususnya terkait dengan sodakoh dan saudara-saudaranya ya. Kita mungkin sudah diberikan kajian terkait dengan Quran surah Al-Maun ya, yang mana di situ mengupas tuntas terkait dengan kita harus beribadah sosial di kehidupan kita ya. Mulai dari kita memberikan zakat, sedekah, memberikan makan anak yatim ya, berikan ya, sedekah kepada fakir miskin ya. Mungkin kita sudah sering sekali ya mendengar terkait dengan kajian-kajian sedekah, zakat, infak ya. Namun ya, untuk realitanya, untuk implementasinya, aplikasinya dari kajian tersebut di aktivitas sehari kita, terkadang kita masih berat untuk melaksanakan ya. Maka perlu ya yang namanya untuk kita bisa kembali ya, ada rasa sadar, ikhlas untuk memberikan sedekah, zakat, infak ya. Untuk saudara-saudara kita perlu adanya motivasi. Kita harus yang pertama melihat kondisi sekitar kita ya. Ya, mulai dari ya mungkin
saudara-saudara kandung kita, tetangga kita, saudara seagama kita, ya. Kita melihat, ya. Jangan kok malah ya beralasan ketika ada orang yang benar-benar seharusnya ia berhak atas harta kita, itu malah kita enggan untuk memberikan kepada mereka. Cobalah kita berpikir, menempatkan diri, jikalau ya semisalnya kita berada di posisi mereka, apakah kita sanggup ya untuk menjalani kehidupan mereka yang mereka jalani, dari segi harta, dari segi materi mereka kesusahan, ya. Itu perlu adanya kesadaran dalam diri kita, ya. Padahal ya sahabat ya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ketika diberikan informasi jikalau ada nantinya akan dilaksanakan ya terkait dengan dibunyikannya genderang perang, beliau itu malah justru berlomba-lomba untuk memberikan hartanya ya kepada Nabi Muhammad SAW untuk ya operasional perang, yang mana ya Umar bin Khattab itu memberikan separuh harta kekayaannya yang beliau miliki, namun masih ada yang lebih ya dari Umar bin Khattab, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang memberikan seluruh harta kekayaannya untuk umat Islam ya dalam menghadapi atau beri dana terkait dengan operasional perang nantinya. Nah, itu adalah tauladan atau contoh-contoh yang perlu kita teladani terkait dengan janganlah tangan ini ya, tangan kita ini digenggam erat-erat. Cobalah kita berusaha untuk memberi kepada saudara kita. Kita bersedekah, kita berinfak ya. Jangan sampai memiliki pikiran kita takut jikalau harta kita diinfakkan, disedekahkan untuk di jalan Allah itu malah justru kurang. Itu salah. Ya. Konsep matematisnya itu tidak seperti itu. Justru ketika kita bersedekah, kita berinfak, kita berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu malah justru kita menabung. Ya. Menabung tidak hanya di duniawi, tapi tujuan kita ukhrawi, akhirat. Seharusnya kita ketahui bahwasannya ketika kita sudah meninggal, kita wafat, itu masih ada kehidupan lagi ya. Kehidupan kita di akhirat, maka kita pikirkan itu juga. Jangan kok sampai kita hanya memikirkan kehidupan di duniawi. Kita juga harus ya memiliki tujuan untuk kita nantinya ketika kita hidup di ukhrawi, di akhirat nanti, kita memiliki bekal, kita memiliki tabungan. Maka sedekahkan, maka infakkan harta kita untuk tujuan itu ya. Ada lagi terkait dengan ya ketika kaum muslimin ya hendak ya melakukan peperangan dengan kaum kafir, itu ada seorang yang sepuh ya, yang sudah berumur, yang sudah tua,
itu hanya memiliki seutas tali, hanya memiliki seutas tali. Namun ketika mengetahui bahwasanya kaum muslimin itu akan berperang ya dengan kaum kafir ya, ia memberikan tali itu kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudaranya yang hendak berperang. Kita kadang berpikir melihat kondisi itu ya, misalnya ketika kita ingin berperang saja kita hanya memberikan seutas tali, apakah itu nantinya bakal berpengaruh ya? Mungkin sebagian besar terkadang hanya mengolok-olok, mengejek ya, bahkan mencela ya. Seutas tali itu nantinya buat apa? Gunanya itu untuk apa? Ternyata ya, karena ya, keikhlasannya yang mana beliau itu berupaya karena memang harta yang ia miliki hanya seutas tali untuk saudaranya berperang. Ia berikan dan ternyata itu berguna ketika ya kaum muslimin menang dan menawan kaum kafir. Kemudian tali tersebut digunakan untuk mengikat orang-orang kafir yang ditawan oleh kaum muslimin. Berguna atau tidak? Ya, itu berguna. Maka jangan anggap remeh ketika kita ya bersedekah seberapa nominal yang kita berikan. Ya. Jangan kita memandang dari segi fisik ataupun materi. Yang terutama itu adalah yang pertama niat, yang kedua adalah ikhtiar atau upaya seberapa besarnya orang itu berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya, cobalah kita lihat kondisi kita, sekitar kita ya. Yang mana aslinya kita itu ya Batang, Kabupaten Batang itu termasuk ya salah satu daerah yang ditimpa kekeringan. Mungkin untuk di lingkup Kecamatan Batang ini ya, itu kita terkait dengan pengairan itu tidak ada masalah, tidak ada yang namanya kekeringan. Namun ya di daerah Candi, di daerah Sodong, Wonotunggal, Bandar, Teragung, di daerah sana itu mengalami kekeringan. Bahkan di Bandar, di desa Candi itu hanya ada 3 sumur saja di satu ya, kalau kita bahasanya ke kelurahannya. Di sana di desanya hanya ada 3 sumur yang bisa mengalir ya, masih ada airnya. Dan itu terhitung 3 kakak dari berapa ratus kakak. Maka ya sekarang ini ada informasi yang pertama itu dari pihak Kim itu memberikan bantuan terkait dengan bantuan air bersih sebesar berapa ribu liter itu, dan itu dijalankan selama ya 2 hari sekali di Candi ya, terpusat di Candi dan juga Pecalungan. Kemudian Lazismu dan juga MDMC itu sampai saat ini, kemarin terakhir itu melakukan ya bantuan air bersih di daerah Teragung dan juga daerah desa Candi
bandar itu sudah melaksanakan 3 kali bantuan air bersih di daerah tersebut. Sekali memberikan bantuan itu ada 3 tangki, yang mana ini kerjasama dengan PDAM dalam melaksanakan atau bakti sosial terkait bantuan air bersih untuk saudara-saudara kita yang mengalami kekeringan. Ya. Itu memang real adanya sampai ya ketika diberikan bantuan saja itu orang-orang di sana itu sujud syukur. Ada yang benar-benar berterima kasih karena ya untuk mandi saja harus jalan kaki menempuh beberapa kilo di sungai. Mungkin secara geometris ya, geografi itu kondisinya itu berada di atas ya. Daerah Bandar, Wonotunggal, daerah Pecalungan, daerah mana tadi? Wonotunggal, daerah Candi itu kan memang berada di posisi atas ya, yang mana secara logis saja itu untuk mengalami kekeringan itu mana mungkin ya kalau kita logiskan. Tapi memang realitanya itu ya seperti itu. Mereka merasakan masih dilanda kekeringan. Ya. Dan daerah sana itu masih belum terjamah ya atau masih belum dialiri mendapatkan PAM. Ya. Mungkin hanya yang sudah mendapatkan itu hanya beberapa kakak saja. Maka dari itu yang pertama itu kondisi ya di lingkup yang kita huni saja itu masih mengalami sebuah ujian. Saudara-saudara kita itu masih diberikan ujian yaitu berupa masih dilanda kekeringan. Maka ayolah itu padahal sudah ada jalan atau sudah ada ladang ya kebaikan yang mana seharusnya itu kita sudah jelas ya. Seharusnya kita memberikan ya infak kita, sedekah kita untuk saudara-saudara kita yang masih mengalami kekeringan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua ya, saudara-saudara kita yang di lintas negara, yang mana sampai saat ini ya, sampai saat ini itu ya, mereka semua masih harus menghadapi peperangan yang mereka taruhkan itu tidak hanya sebuah materi, tidak hanya cuma sebuah materi saja atau benda saja, tapi nyawa ya. Nyawa yang mereka pertaruhkan ya. Usia anak-anak yang seharusnya itu usia mereka harus merasakan kesenangan bermain dengan teman-temannya ya. Dia berlarian ke sana ke sini ya. Merasakan indahnya ya, kenyamanan, dia seharusnya dijamin keamanannya, kehidupannya, usia-usia belita itu. Namun berbeda dengan saudara kita di lintas negara ya, di Suriah sana, di Gaza sana. Justru mereka harus menghadapi ya trauma, melihat kedua orang tuanya itu disiksa, harus melihat sendiri langsung bom, hujan bom. Mungkin di sini hanya merasakan hujan air ya, tapi di sana itu ya mereka harus melihat langsung hujan bom ya, hujan peluru ya. Jikalau ya kita tarik ya secara sejarah ya, kondisi geografis yang sebelumnya, jauh sebelumnya itu antara Israel dan Suriah
itu dulu ya, Israel itu hanyalah negara di dalam sebuah negara. Jadi Israel itu kecil awalnya, yang besar itu daerah Suriah. Namun sekarang berbanding terbalik, berbanding terbalik. Ini bukti ya, yang mana ada pepatah yang mengatakan ketika keburukan itu dikelola dengan sedemikian rupa untuk menumpas suatu kebaikan, itu jauh lebih kuat ya, daripada ya, kebaikan yang memang banyak ya, namun tidak dikendalikan, tidak diupayakan, tidak diusahakan sebaik mungkin, maka akan kalah dengan kejahatan, keburukan yang dikelola dengan baik. Dan itu buktinya, ini realitanya ya. Maka ya, ini bisa menjadi satu pelajaran kita dan motivasi kita untuk sadar ya. Sadar akan untuk kita harus membantu saudara kita ya. Mungkin sudah beredar ya video-video yang disebarluaskan terkait dengan kekejaman Israel itu bagaimana. Padahal aslinya itu tidak hanya pada momentum saja, tidak hanya pada akhir-akhir ini saja, namun ya, itu aslinya adalah tragedi yang sudah lama ya, sudah lama ada, sudah lama berjalan. Namun terkadang itu kita terlena, terkadang kita tidak atau melewatkan untuk berpikir terkait dengan saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Namun karena ada lagi-lagi momentum ya, direbutnya kembali satu daerah ya dari kekuasaan Israel, kembali lagi ke Suriah ya. Maka dari itu ayolah ya, jangan kok kita lagi-lagi menggenggam atau mengepal seerat-eratnya tangan kita, tapi cobalah ya kita sadar terkait dengan sedekah kita ya, harta yang seharusnya kita berikan kepada saudara-saudara kita ya. Jangan sampai kok ada sudah melihat ladang amal di situ ya, ladang zakat di situ, ladang sedekah di situ sudah di depan mata, namun kita masih saja enggan untuk melaksanakan. Maka dari itu ya, cobalah kita sadar untuk kita memberikan harta kita, sebagian harta kita kepada mereka ya. Tragedi Gaza itu ya sudah lama adanya ya. Mulai dari sampai beberapa daerah itu sudah hampir ya direbut seutuhnya ya. Daerah Suriah itu hampir seluruhnya itu mau yang namanya dikuasai oleh Israel ya. Padahal dulu itu masih terkenal dengan ya, Suriah itu toleransi agamanya itu kental. Padahal di situ ya, Israel kan mayoritas agama Yahudi ya. Ketika mereka menjalankan ibadah mereka ya, kebiasaan ibadah mereka itu, kaum muslim di sana itu tidak mempermasalahkan. Karena dasarnya orang Yahudi dari dahulu ya, itu memiliki sifat ya, ingin memiliki seutuhnya. Maka ya sampai saat ini mereka masih mengencarkan misi-misinya untuk menumpaskan agama Islam di muka bumi ini.
Upaya-upaya mereka tidak berhenti sampai saat ini, tidak berhenti, malah justru mereka mencari cara bagaimana ya kaum muslim yang ada di muka bumi itu harus tunduk kepada mereka. Maka dari itu ya, cobalah kita membuka mata kita, lapangkan hati kita untuk ikhlas membantu mereka ya, saudara-saudara kita yang ada di sana dan saudara-saudara kita yang masih mengalami beberapa macam cobaan ya. Cobalah kita ulurkan tangan untuk mereka ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin ya tidak banyak yang saya sampaikan terkait ya, mungkin malam ini yang mulia ini hanya ingin kami sampaikan renungan untuk kita bisa sadar akan kondisi yang saat ini kita rasakan ya, kita lihat itu ya, kondisinya seperti ini. Memang kita berada di negara yang aman damai, tapi saudara-saudara kita ternyata itu masih dilanda berbagai macam cobaan. Ada yang masih diberikan ujian berupa banjir seperti di Maroko, Libya ya. Ada yang ditimpa atau masih diberikan ujian berupa pertaruhan nyawa, saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza. Ada yang masih diberikan ujian berupa kekeringan di daerah Sodong, daerah Pekalongan dan beberapa titik di sana. Maka kesimpulannya pada malam hari ini, ayolah kita ya, ulurkan tangan kita, kencangkan sedekah kita untuk saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya hanya ini yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jikalau ada kebaikan yang dapat diambil, semoga itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita di kehidupan kita sehari-hari nanti. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.